kukuk, glodok dok, gedodok dok. Kalau orang Indonesia kukruyuk, kalau orang Amerika panggil glodok dok gitu. Lucu juga ya. Selamat siang di Amerika. Oh, di sana lagi tengah malam ya. Saya tetap menyampaikan firman Tuhan. Saya baru saja khutbah di gereja Chinese. Jadi saya diundang di sebuah gereja Chinese di Amerika. Judul hari ini, apakah orang Kristen itu wajib berpuasa? Berpuasa artinya menahan diri dari segala sesuatu. Jadi kalau sekedar menahan diri dari lapar dan haus, ya itu nggak puasa. Yang pertama, perintah puasa di dalam Kristen jelas sekali ayat-ayatnya, tetapi saya akan membicarakan dulu perintah sholat di dalam puasa di dalam Islam. Puasa Ramadan disyariatkan pada pada tahun kedua setelah hijrah. Berarti tahun ke-14 kenabian Muhammad. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 10 Sya'ban, pada suatu tengah tahun Nabi Muhammad dan umat Islam berhijrah ke kota Madinah. Puasa Ramadan pertama disyariatkan seperti yang saya katakan tadi. Nah, itu tulis Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. Buka dalam bukunya Ringkasan Fikih Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq. Seorang rektor dan ahli Islam, rektor Al-Azhar Mesir. Tahun pertama puasa Ramadan mulai disyariatkan pertama kali bertepatan setelah umat Islam diperintahkan memindahkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram yang di Mekah. Jadi orang-orang Islam ini selama perintah sholat itu ada 17 bulan Muhammad kalau sholat itu menghadap Baitul Maqdis, yaitu di Yerusalem. Nah, itu perintahnya itu. Baru kemudian bersamaan dengan pemindahan kiblat itu. Nah, jadi aneh juga. Tapi harus kita tahu kenapa syariat pindah Ka'bah itu, kiblat itu, karena Nabi Muhammad sudah lebih kurang 2 tahun itu mengajak orang Yahudi dan orang Kristen untuk percaya kepada agama dia. Ya tentu saja harus menguji Muhammad ini benar Nabi dan sebagainya. Ternyata dari pengamatan orang Yahudi dan orang Kristen, Muhammad ini bukan Nabi. Karena hanya 2 orang Yahudi yang masuk Islam, maka kecewalah Muhammad, lalu dipindahkan Ka'bah itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari Yerusalem ke Mekah. Nah, itu ceritanya, itu cerita yang kokoh. Tentu saja saudara-saudara nggak mampu menjawabnya ataupun marah dengan apa yang saya katakan ini, karena dalam sejarah semua dan saya berbicara tentang fakta. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran, penjelasan yang diriwayatkan juga oleh Ahmad melalui jalur Mu'adz bin Jabal menceritakan bahwa pensyariatan puasa itu melalui 3 tahap. Dan pensyariatan puasa juga melalui sholat juga melalui 3 tahap. Awalnya ketika tiba di Madinah, Rasulullah Muhammad ini, para sahabat berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. Dan beliau juga berpuasa hari Asyura
lalu kemudian turun syariat puasa Ramadan yang ditulis di dalam Quran surat ke-183 surat kedua. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa pada bulan Ramadan itu sebagaimana juga disyariatkan, diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu agar bertakwa. Jadi tujuan dari puasa itu bertakwa, yaitu keterikatan hati kepada Allah. Jadi itu ceritanya, saudara-saudara. Lah kalau saya harus berpuasa lagi, nah nanti saya cerita bahwa saya kira bahwa orang Kristen itu tidak berpuasa, ternyata berpuasa. Itu nanti. Jadi awal-awal perintah syariat puasa itu masih ya siapa mau puasa silakan, enggak ya sudah gitu. Dengan sengaja tanpa alasan tidak mau berpuasa silakan tidak berpuasa. Jadi begitu sampai sumu syahrofal yasumhu, barang siapa di antara kamu hadir pada negeri tempat tinggalnya itu bulan itu, hendaklah ia berpuasa bulan itu, maksudnya bulan puasa gitu. Lah saya bukan negeri saya di Amerika, saya yang nggak perlu puasa dong. Haleluya. Puasa yang aneh, budaya puasa itu di Indonesia pokoknya kalau sudah puasa minta-minta. Minta-minta. Itu suaranya ada. Minta-minta terus. Maka seluruh kota di Indonesia itu penuh dengan fakir miskin, minta-minta, merusak, mengganggu lalu lintas. Nah, inilah yang tidak pantas untuk dibudayakan. Jadi Indonesia itu kasihan bulan. Muncul setiap perempatan jalan penuh dengan orang fakir miskin, kotak amal masjid, penjual asongan, penjual asongan tuh banyak sekali. Pakai toa lagi. Ini tidak boleh ditiru oleh orang Kristen untuk membuat toa gereja, itu nggak boleh. Maka serentak berkerumun di semua kota di Indonesia. Apalagi Bandung. Bandung itu adalah kota yang semerawut kalau bulan puasa, apalagi menjelang Idul Fitri. Itu pengamen, ada minta-minta, ada kotak masjid, ada. Saya nggak tahu apakah masjidnya di mana, dibangunnya di mana. Tidak jelas. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia ya. Ya kalau ngomong begitu ya di Amerika ya nggak ada yang minta-minta, toa masjid juga nggak ada. Bahkan di satu kota yang sedang saya tinggal ini, saya nggak nyebut dulu kotanya ya. Pokoknya saya sudah keliling Amerika, seluruh kota. Di kota ini jangankan toa masjid, ayam saja nggak boleh dipelihara di kota ini. Menurut aturan wali kotanya nggak boleh pelihara ayam. Kenapa? Nanti jam 4 pagi itu sudah bunyi kukuk, kluduk-duk, gedodok-dok. Kalau orang Indonesia kukruyuk. Kalau orang Amerika panggil dok gitu. Lucu juga ya. Nggak boleh dipelihara ayam di sini karena mengganggu orang.